Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi mau nanya, bagaimana caranya untuk saya supaya tidak malas dalam melakukan sholat tuh Bi, karena kita pekerja keras tuh Bi. Caranya bagaimana Bi? Oh gitu ya. Ya, supaya tidak malas Iya. untuk melaksanakan sholat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan masing-masing ya. Sebelum kami jawab, tadi mengatakan kita pekerja keras. Bagaimana bisa bekerja dengan keras itu, apa motivasinya? Ya, maksudnya pekerja kuli kan. Iya, maksudnya gini. Kita bisa sampai bekerja keras, sampai capek. Itu apa motivasinya? Kok sampai mau capek-capek kerja itu? Apa? Tujuannya apa? Nafkahi keluarga. Nafkahi keluarga. Nafkahi keluarga tujuannya adalah untuk ibadah. Ya udah. Jadi begini. Sebagaimana kita ketika bekerja keras itu semangat karena untuk nafkahi keluarga, karena untuk menjaga keluarga agar terjaga, tidak menjadi orang yang minta-minta, seperti itulah harus kita niatkan ibadah kita. Bekerja juga ibadah, sholat juga ibadah. Kalau motivasinya sama adalah untuk mencari ibadah, untuk ibadah, maka harusnya sama. Kerja dapat pahala. Sholat dapat pahala enggak? Ya pasti dapat. Kira-kira lebih lama mana kita kerja kuli atau sholat? Lebih lama mana? Kerja atau sholat? Kerjanya. Kenapa kok sholatnya tambah lebih berat daripada mikul sak semen? Padahal sholat itu sangat mudah. Sholat itu tidak harus ganti baju. Yang penting pakaiannya menutup aurat dan suci, bisa untuk sholat. Walaupun banyak, misalkan bekas semennya di baju, nggak masalah. Bekas oli, nggak masalah. Yang penting dia setelah itu wudu, sholat, selesai. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah itu kalau kita nggak tahu caranya sholat. Harus bersih-bersih dulu, mandi dulu, pakai ganti baju dulu. Itu yang kadang-kadang bikin kita susah sholat. Jadi sholat itu nggak harus di atas sajadah. Di atas tanah pun sah, asal tanahnya suci. Maksudnya suci itu yang nggak ada kotorannya, nggak ada bekas kencingnya, sah. Di jalan raya pun sah, di atas aspal sah, di atas lumpur sah, jangan di sawah tuh sah. Ya tapi kalau ada galengan, kenapa kok nyari yang lumpurnya ya? Nyari yang kering lah, gitu. Jadi tidak harus pakai peci, tidak harus pakai sajadah. Mau dimanapun bisa sholat itu. Di lapangan boleh, silahkan. Ya. Di panasan boleh. Ya. Jadi yang penting adalah kemauan itu yang harus ditumbuhkan. Sebagaimana kita semangat dalam kerja keras, kita juga harus semangat di dalam sholat. Karena sholat itu adalah patokan dalam beragama. Adalah ukuran orang yang muslim itu adalah sholat. Yang membedakan orang yang mukmin dan kafir itu sholatnya. Pak, agama Anda apa? Islam. Berapa kali sholat? Enggak tahu lah. Pribadi, ya kan? Jadi ayo, sebagaimana kita semangat untuk kerja, kita juga semangat untuk sholat. Ingat ya, apapun pekerjaan kita, kalau kita jaga sholat, kerjaan itu akan berkah, gampang, selamat kita, ya. Jadi karena sholat itu adalah tiang agama, maka harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai agama kita runtuh karena kita nggak menjaga sholat. Karena sholat itu mudah. Coba jaga sholat selama 40 hari. 5 kali itu dijaga. Setelah itu pasti dia nggak akan betah kalau nggak sholat dia. Coba, ya kan? Antum semuanya di pondok ini sudah berapa hari? Ada 40 hari? Oh, ada tahunan. Ya kan? Coba dijaga itu. Minimal ya
Ya Allah, sebelumnya saya mungkin jarang sholat karena masuk pondok, jadi sekarang rajin sholat. Ada perkembangannya. Jadi rezeki itu bukan hanya uang barokah hari Sabtu, itu bukan. Tapi rezeki itu adalah kita tambah baik ibadahnya. Itu rezeki. Ya. Istri tambah sayang kepada kita. Ayo, pasti ada perubahan di rumah tangganya. Dengan dia kerja di pondok, pasti ada perubahan di rumah tangganya. Minimal itu apa? Istri nggak akan nelpon terus. Karena tahu suaminya di pondok. Coba kalau kerja di tempat lain. Pagi ditelepon, siang ditelepon, sore ditelepon, sampai mana? Betul nggak? Nah, minimal nggak akan dicari. Di pondok pasti ya, kalau nggak kerja ya sholat. Pasti gitu, nggak mungkin keluar kemana-mana. Baik itu yang sudah punya istri ataupun yang masih jomblo, sama, ya kan? Pasti terjaga. Yang biasanya kalau kata orang tuanya kerja di mana itu dicari, takut keluar kemana anaknya. Kalau di pondok ya paling ya. Kalau nggak ke tempat kerjanya, ya paling ke tempat sholat. Udah gitu aja yang dicari. Yang dikerjakan tiap hari. Pasti yang pertama ada ketenangan dalam hati. Kemudian ketika orang itu tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada efeknya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita serius dalam kita ikut khidmah dalam pondok ini, pasti anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di sini niatnya adalah untuk juga ngurusi anaknya hamba Allah. Pasti itu. Kalau kita jaga anak orang lain, anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, enak. Kalau kita doain anak kita, jungkir balik kadang-kadang nggak nyampe. Tapi kalau kita berbuat baik kepada anak orang lain, anak kita sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak. Kita juga dapat doa setiap santri baca wirid itu kita dapat, karena kita ikut berjuang di sini. Kalau kita doa sendiri, ya ibaratnya kalau doa itu disundul satu orang itu lebih kuat kalau banyak yang nyundul, banyak yang gotong. Satu orang dengan didoakan 200 orang kan enak mana? Enak 200. Pasti ada peluang salah satunya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sendiri boro-boro, banyak dosa kitanya. Istighfar kadang jarang, ya. Wallahu a'lam bishawab.